Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025 batch 1 dari LPTK IAIN Ponorogo, sekaligus guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Swasta Bustanul Ulum Gupi Tebing Tinggi. Hari ini Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada kelas 10 semester genap mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak hari ini? Ya, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita siapkan dulu dan berdoa. Silakan Arianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baik anak-anak Bapak, hadir semua ini? Hadir ya. Ya, alhamdulillah kita harus menjaga kehadiran supaya nggak ketinggalan pelajaran ya nak ya. Hari ini kita belajar seperti biasa mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, materi kita hari ini dia nak. Peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Tapi sebelum kita lanjut, Bapak mau nanya dulu. Apa yang kalian ketahui nak tentang Daulah Umayyah? Angkat tangan, iya. Nisa, Damaskus, silakan. Pak. Apa nak? Damaskus. Damaskus, iya. Damaskus adalah pusat atau ibu kota Daulah Umayyah yang periode pertama. Kemudian kalau Andalusia apa? Ada yang tahu apa Andalusia? Spanyol, Pak. Spanyol? Iya. Spanyol, iya. Sekarang wilayahnya namanya Spanyol. Kalau dulu Andalusia. Andalusia itu wilayahnya ada sebagian dari Spanyol, sebagian dari Portugal ya. Tujuan kita belajar Daulah Umayyah di Andalusia ini nak. Yang pertama, agar kita bisa memahami tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian yang kedua, agar kita memahami manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang pernah berkembang pada masa peradaban Daulah Umayyah. Manfaatnya bagi kehidupan kita saat ini. Jadi ada manfaatnya nak, sangat penting. Perkembangan peradaban di Andalusia itu khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan ya, sampai sekarang itu masih tetap diterapkan. Nah, ini lahirnya Daulah Umayyah Andalusia 711 Masehi. Ini waktu itu ada penaklukan
yang dilakukan oleh seorang panglima perang Islam namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu diutus oleh gubernur Afrika Utara namanya Musa bin Nusair. Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan kerajaan Visigoth yang waktu itu berkuasa di sana. Kerajaan Visigoth berhasil ditaklukkan karena mereka pada saat itu tidak siap dengan serangan umat Islam. Karena mereka mengalami konflik dalam pemerintahannya, mengalami kelemahan. Akhirnya Andalusia dikuasai oleh pasukan Islam. Pada masa itu di bawah kekhalifahan Damaskus, Andalusia, Bani Umayyah yang di Damaskus, yaitu nama khalifahnya Al-Walid bin Abdul Malik. Pendirian dinasti Umayyah di Andalusia oleh Abdurrahman I atau Abdurrahman Ad-Dakhil. Jadi ceritanya Abdurrahman waktu Daulah Umayyah di Damaskus dikalahkan atau dikuasai oleh Bani Abbasiyah, salah satu dari keturunan mereka itu lari ke Andalusia, yaitu namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Lari ke Andalusia. Nah, di Andalusia itulah dia membuat sebuah daulah baru. Daulah Umayyah yang dikenal sekarang Daulah Umayyah Andalusia atau Daulah Umayyah II. Nah, inilah dia. Kurang lebih seperti inilah daerah Andalusia itu. Cordoba, Sevilla, Cadiz, Malaga, Granada, dan pusat peradabannya, pusat ibu kotanya itu di Cordoba. Itu dia nak, jadi sekilas tentang lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia, dan nantinya kalian akan kupas dalam sebuah penelitian kecil dan sebuah diskusi untuk mengupas tentang manfaat-manfaat ilmu pengetahuannya sampai sekarang ini. Baik anak-anak, untuk menguatkan pemahaman kalian tentang dinasti Umayyah di Andalusia ini, kita sama-sama melihat tayangan video ini yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Silakan diamati, dicermati videonya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik kami ucapkan bagi semoga belajar semua. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah dinasti Umayyah di Andalusia. Semangat belajar dan semoga sehat selalu ya. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diakrab di Banu Kota. 2. Pendirian pelayanan pos atau di Banu Malik. 3. Kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, misalnya Mawali. Nah, itulah dia nak, kira-kira gambaran bagaimana keadaan Bani Umayyah di Andalusia. Dari awalnya dia Bani Umayyah Damaskus, kemudian Damaskus dikalahkan Abbasiyah, Abbasiyah menguasai Damaskus, lari salah seorang penerus dari dinasti Umayyah ke Andalusia, kemudian membuat sebuah dinasti dan membangun peradaban di sana. Jadi rangkaian pelajaran kita seperti yang kita akan laksanakan hari itu sama seperti yang kemarin-kemarin. Kita akan mengadakan diskusi kelompok, kemudian presentasi, kemudian menyimpulkan dan ditutup dengan kita mengerjakan soal evaluasi. Baik nak, selanjutnya seperti biasa kita akan melakukan diskusi, tapi terlebih dahulu Bapak akan memperlihatkan masalah-masalah apa yang nantinya kita akan diskusikan dan presentasikan.
Nah, coba lihat itu masalah-masalah yang akan kita diskusikan, nak. Diskusi kelompok. Pertama, mengapa Islam bisa bertahan dan berkembang di Andalusia? Mengapa Islam bisa bertahan dan berkembang di Andalusia? Kemudian masalah kedua yang nantinya akan kita diskusikan, apa jadinya dunia tanpa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia? Paham nggak ya? Apa jadinya dunia tanpa perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada masa Bani Umayyah di Andalusia? Baik, silahkan diamati permasalahannya, silahkan dicatat, nanti kemudian kita akan bagikan kelompok sesuai dengan kelompok belajar kita seperti biasa. Baik anak-anak, duduknya posisikan ke posisi kelompoknya masing-masing. Ya, silakan nak diskusikan masalah-masalah untuk dipresentasikan. Mana ada kesulitan? Baik, kita dari itu. Iya, itu yang udah tahu kan masalahnya kan? Carilah ya bukunya. Baik nak, Bapak rasa cukup untuk diskusinya. Kita lanjutkan dengan mempresentasikannya per kelompok ya. Dimulai dari kelompok 1, silahkan maju dulu ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan kami Nisa. Kepada Nisa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan laporan hasil diskusi kami. Terkait masalah yang pertama, mengapa Islam bisa bertahan dan berkembang di Andalusia? Berdasarkan diskusi kami, Islam bisa bertahan dan berkembang di Andalusia karena beberapa faktor penting, yaitu 1. Pemerintahan yang kuat dan stabil, terutama di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, yang mendirikan kekhalifahan di wilayah tersebut. 2. Toleransi terhadap agama lain, seperti Yahudi dan Kristen yang menciptakan suasana damai dan mendorong perkembangan sosial budaya. 3. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi yang menjadikan Andalusia sebagai pusat peradaban dan menarik minat banyak orang untuk belajar dan berkontribusi. 4. Interaksi budaya antara Muslim, Yahudi, dan Kristen menciptakan masyarakat multitakular yang terbuka terhadap berbagai pemikiran ilmu. Yang kedua, apa jadinya dunia tanpa perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah di Andalusia? Jika tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah di Andalusia, maka di dunia kemungkinan akan mengalami keterlambatan banyak aspek, antara lain 1. Ilmu pengetahuan barat mungkin tidak akan mengalami kebangkit secepat yang terjadi karena banyak karya ilmiah Yunani dan Romawi disematkan dan dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim Andalusia. 2. Kemajuan di bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat akan lebih lambat karena banyak ilmu dari dunia Islam yang menjadi dasar ilmu modern. 3. Teknologi pemikiran kritis di Eropa akan terlambat karena tidak ada transfer ilmu melalui Andalusia ke Eropa. 4. Sistem pendidikan dan perpustakaan mungkin tidak berkembang secepat sekarang karena inspirasi dari model perpustakaan dan universitas Islam. 5. Dunia bisa lebih lama berada di zaman kegelapan karena hilangnya pusat ilmu yang menjadikan jembatan pengetahuan dunia kuno
dan dunia modern. Demikian hasil diskusi yang kami sampaikan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, tolong sebutkan pusat pendidikan yang ada pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Akmal. Pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang ada pada masa Daulah Umayyah di Andalusia adalah Universitas Cordoba, yang menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai bidang. Bagaimana? Cukup? Coba. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka presentasi kelompok kami akan kami tutup. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan kami. Silakan Akmal, kepada Akmal waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan laporan hasil diskusi kami. Masalah 1, mengapa Islam bisa bertahan dan berkembang di Andalusia? Islam bisa bertahan dan berkembang di Andalusia karena umat Islam memiliki pemerintahan yang kuat, adil, dan menghargai ilmu pengetahuan. Para pemimpin Islam di Andalusia juga hidup berdampingan secara damai dan pemeluk agama lain, seperti Kristen dan Yahudi. Selain itu, mereka membangun banyak sekolah, perpustakaan, dan pusat ilmu yang membuat Andalusia menjadi tempat belajar bagi banyak orang dari berbagai negara. Keamanan, toleransi, dan semangat menuntut ilmu inilah yang membuat Islam berkembang pesat di sana. Masalah 2, apa jadinya dunia tanpa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia? Tanpa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia, dunia mungkin akan tertinggal dalam banyak hal. Banyak ilmu seperti matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat yang berasal dari para ilmuwan Muslim Andalusia. Jika ilmu itu tidak berkembang, mungkin Eropa tidak akan mengalami kemajuan seperti sekarang, dan dunia modern akan lebih lambat berkembang. Andalusia menjadi jembatan penting antara ilmu pengetahuan dari timur ke barat. Demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan waktu dan tempat, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, tolong sebutkan contoh toleransi seperti apa yang ada pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Oke, silakan dijawab kelompok 2. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Umi. Toleransi yang dimaksud adalah seperti 1. Umat Kristen dan Yahudi diperbolehkan menjalankan ibadah mereka secara bebas, membangun rumah ibadah, dan memelihara adat istiadat mereka. 2. Mereka dikenai pajak khusus, namun sebagai imbalannya mereka mendapatkan perlindungan dari negara yang tidak diwajibkan mengikuti wajib militer. 3. Banyak orang Kristen dan Yahudi yang bekerja sebagai pejabat, penerjemah, dan ilmuwan di istana Khalifah Umayyah. Baik, bagaimana Umi? Cukup? Ya.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Pada kelompok 2 silahkan kembali ke tempat dan selanjutnya kelompok 3 akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan kami Khadijah kepada Khadijah. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan laporan hasil diskusi kami. Masalah 1. Mengapa Islam bisa bertahan dan berkembang di Andalusia? Islam dapat bertahan dan berkembang di Andalusia karena para pemimpinnya bijak dan mengelola masyarakat. Mereka membuka peluang bagi semua golongan untuk hidup damai, belajar, dan berkarya. Selain itu, masyarakat Islam di Andalusia sangat menghargai ilmu pengetahuan dan budaya, sehingga banyak orang di luar yang tertarik datang ke sana untuk belajar. Keadilan, toleransi, dan perhatian terhadap pendidik menjadi kunci utama kejayaan Islam di wilayah tersebut. Masalah 2. Apa jadinya dunia tanpa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia? Jika tidak ada perkembangan ilmu pada masa Bani Umayyah di Andalusia, banyak pengetahuan penting tidak akan diwariskan ke Eropa. Ilmuwan Muslim saat itu menerjemahkan dan mengembangkan ilmu dari Yunani dan Romawi, lalu mewariskan ke Barat. Tanpa proses itu, kemajuan Eropa di bidang sains, kedokteran, dan teknologi mungkin akan lebih berat. Dunia akan kekurangan dasar untuk membangun peradaban modern seperti sekarang. Demikian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, silahkan. Oke, Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, siapa saja ilmuwan yang menerjemahkan atau mengembangkan ilmu-ilmu dari Yunani pada masa Daulah Umayyah di Andalusia? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mas Lama Al-Madridi, menerjemahkan dan menyempurnakan karya Ptolemaios atas karya-karya Aristoteles yang sangat berpengaruh di Eropa. Ibnu Tufail, pengarang Ibn Yahdan, Isa al-Aliboris, filosofis yang mengenali pemikiran berat Ibnu Maimun. Karya-karya sangat dihargai dalam tradisi Islam dan Kristen abad pertengahan. Bagaimana, Dika? Cukup. Silakan kelompok apa? Kelompok 3. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih telah Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, maka presentasi kami. Kalau tidak ada, maka presentasi kelompok kami akan kami tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik, silahkan masing-masing kembali ke posisi kelompoknya ya. Posisi kelompoknya yang tadi. Kembali. Ya, barusan kita telah selesai melakukan diskusi dari permasalahan-permasalahan yang Bapak berikan. Jadi dari ketiga kelompok ini nak memang mengacu kepada satu arah yang sama, satu jawaban yang sama, tinggal lagi karakteristik jawaban yang berbeda. Untuk masalah yang pertama, mengapa Islam bisa bertahan dan berkembang di Andalusia, yaitu penyebabnya dari ketiga kelompok sama hampir-hampir sama, ya karena kebijakan pemerintahnya, karena toleransi yang tinggi yang diterapkan pada masa Umayyah di Andalusia. Kemudian permasalahan yang kedua, apa jadinya dunia tanpa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa di Andalusia? Ya, kita sama-sama tahu. Tadi semua ketiga kelompok sudah menyebutkan perkembangan ilmu pengetahuannya. Jadi itulah cikal bakal peradaban pembaharuan Eropa. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan dari para ilmuwan-ilmuwan Islam masa Umayyah Andalusia itu diwariskan ilmunya, diadopsi oleh ilmuwan-ilmuwan Barat dan kemudian masih kita pakai sampai dengan sekarang ini. Baik, selanjutnya Bapak akan minta tiap-tiap kelompok untuk menyampaikan kesimpulannya. Mungkin dari kelompok pertama dulu, silakan. Kesimpulannya, peran peradaban Islam di Andalusia sangat besar dalam membangun fondasi peradaban dunia modern yang kita nikmati hari ini. Iya, perannya sangat penting dalam membangun fondasi perkembangan ilmu pengetahuan modern ya, Nak. Kemudian kelompok kedua, silahkan Nak, sampaikan kesimpulannya. Kesimpulan, posisi bisa bertahan dengan perkembangan karena perbedaan yang kuat antara posisi ke dalam perkembangan lain seperti dari pendirian. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3, siapa yang akan menyampaikan kesimpulan? Silakan. Islam berkembang di Andalusia karena kepemimpinan yang adil, sikap toleran, dan perhatian besar terhadap ilmu dan budaya. Dan tanpa kemajuan ilmu di Andalusia, dunia modern mungkin akan lambat berkembang karena hilangnya jembatan penting antara ilmu kuno dan peradaban barat. Baik, terima kasih Nak, kita semua. Ya baik Nak, selanjutnya untuk mengevaluasi hasil belajar kita, Bapak akan membagikan SKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ ada seperti biasa, ada 3 soal yang akan kalian jawab dan akan Bapak nilai. Baik, silakan dijawab SKPD-nya ya. Bagaimana, sudah selesai SKPD-nya? Ya. Baik, anak-anak Bapak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Bisa dipahami materi yang diberikan? Baik, terima kasih. Untuk minggu depannya kita akan belajar proses runtuhnya Bani Umayyah di Andalusia. Terima kasih untuk menutup pelajaran hari ini. Mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.